hamudo dami na siya debata mata do siya anak na Tuhan Yesus Kristus to hatay. Amen. Tapi parhorasan manugot marihita damang dainang dengan na hinahulungan jalan na pinasupaso nito hata Yesus Kristus. Hatay debata di parsaurata di manugot ni Arion. Tarsurak mari Kolose 3 ayat 10 songon maridok disi. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang tentu pernah merasa kecewa dan sakit hati. Alih-alih memaafkan, lebih banyak daripada kita yang lebih memilih untuk memendam rasa kecewa tersebut. Memupuknya hingga menumbuhkan sakit hati. Bukannya melepaskan rasa kecewa tersebut, justru mungkin lebih bersenang-senang dengan rasa sakit itu dengan terus mengingatnya. Manusia memang cenderung memiliki sifat masokis, merasa senang disakiti secara berulang. Apa yang dinamakan dengan terus memendam dendam dan kecewa kalau bukan masokis? Kamu lebih merasa tenang saat bersenang-senang dengan rasa kecewa dan sakit hati alih-alih untuk bangkit. Tidak ada yang baik-baik saja dengan rasa kecewa. Tidak ada yang merasa senang disakiti dan dikecewakan egonya. Semua orang pernah mengalami hal tersebut. Tapi, tahukah jika rasa kecewa itu berawal dari terlalu tingginya harapan kita? Berharap boleh saja, tapi menuntut semua orang dapat membahagiakan kita adalah sesuatu yang tidak benar. Setiap manusia memiliki keterbatasan. Jangan pernah menggantungkan bahagiamu kepada manusia lain. Jika tidak ingin dikecewakan. Jika orang lain tidak dapat memahamimu, maka tugasmu yang memahaminya. Percayalah hal tersebut akan membuat hidupmu lebih tenang, belajar untuk menerima dan tidak memaksakan keadaan. Saudaraku yang kekasih, pilihlah untuk memaafkan dan melupakan rasa sakit dan kecewa yang engkau alami. Kata maaf yang kamu ucapkan akan meringankan langkahmu di masa depan. Setiap orang berhak bahagia. Kita berhak untuk memperjuangkan kebahagiaan. Maka, maafkanlah orang-orang yang telah menyakitimu, membuat kamu menangis, membuat hidupmu kacau, dan membuat kamu terlalu sibuk hingga abai kepada kebahagiaanmu. Perjuangkanlah apa yang hendak kamu raih. Dan yakinlah bahwa kamu sanggup. Meskipun semua tidak akan lagi sama, tapi percayalah, maaf akan membuat hidupmu lebih bahagia. Saudara yang kekasih, kesabaran manusia dapat berbeda-beda satu dengan yang lain. Demikian juga tidak dapat dipungkiri bahwa kesabaran seseorang ada batasnya. Kesabaran adalah salah satu karakter manusia yang sangat dominan perannya bagi penguasaan diri seseorang. Sehingga ada perkataan manusia atau kesabaran itu ada batasnya. Padahal pada dasarnya kesabaran itu tidak ada batas. Raja Salomo dalam Amsalnya mengatakan di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran diperlukan bukan hanya dalam relasi antara sesama, termasuk antara saudara seiman. Kesabaran juga diperlukan dalam bidang kerohanian atau dalam hal iman kita kepada Tuhan. Rasul Yakobus menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi penderitaan mengikut Tuhan. Sama seperti petani yang sabar menantikan tuaian dari benih yang telah ditaburnya. Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius untuk memberitakan Injil dengan penuh kesabaran dan pengajaran 2 Timotius 4 ayat 2 dan 2 Timotius 2 ayat 24.
Demikian juga penulis surat Ibrani meminta agar umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan penuh kesabaran. Sama seperti Abraham sabar menantikan janji Tuhan untuk memberikan seorang anak di usia tuanya. Kesabaran diperlukan dalam segala hal, bukan? Saudara yang kekasih, Ralph Marston, seorang pengarang Amerika, mengatakan, kunci bagi kesabaran adalah penerimaan dan iman. Kunci dari kesabaran adalah penerimaan dan iman. Terimalah keadaan yang sedang dihadapi dan lihatlah secara realitas dunia di sekitar Anda. Percayalah kepada diri Anda sendiri dan kepada arah yang telah Anda pilih. Kesabaran Bapak Ibu dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup akan membuat saudara-saudara lebih mudah mengatasi dan menyelesaikannya. Keputusan yang kelak diambil pun akan keputusan yang terbaik. Saudara yang kekasih, sebagai anak Tuhan, kesabaran merupakan salah satu aspek buah roh yang harus dihasilkan dalam diri kita. Lewat berbagai masalah, lewat berbagai tantangan hidup, kesabaran itu dibentuk dengan pertolongan Tuhan kita dapat menghadapi semua masalah kita. Ingatlah, pesan Raja Salomo, di atas dan jadilah seperti seorang pahlawan yang dapat merebut kota. Saudara yang kekasih, sedalam apapun luka yang orang lain torehkan, tugas orang percaya adalah melepaskan pengampunan dan mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi haknya dalam Roma 12 ayat 19. Pengampunan yang Tuhan kehendaki adalah pengampunan yang tiada batasnya, yang keluar dari hati yang tulus. Mengapa? Karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Bahkan pemazmur mengatakan di Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kalau Tuhan saja tidak mengingat-ingat kesalahan kita, masakan kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Terus mengungkit-ungkit dan menyimpannya dalam hati. Kita semua pasti sangat familiar dengan ayat ini. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Namun bagaimana faktanya? Mengapa kita masih sulit mengampuni orang lain? Padahal jelas dikatakan bahwa kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, ada konsekuensi yang harus kita tanggung, yaitu Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita. Sekarang keputusan dan pilihan ada di tangan kita. Saudara yang kekasih, John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, pernah mengatakan, ampunilah musuh-musuhmu, tetapi jangan lupakan nama mereka. Ampunilah musuh-musuhmu, tetapi jangan lupakan nama mereka. Musuh-musuh yang dimaksud adalah orang-orang yang menyakiti. Namun kita harus mengampuni dan tetap mengingatnya sebagai seorang teman, bukan melupakan mereka. Dengan kekuatan kita sendiri, takkan mampu kita mengampuni orang lain. Tanpa batas dan tulus. Kekuatan untuk melepaskan pengampunan berasal dari Roh Kudus. Dialah yang memberi kesanggupan kepada kita. Dalam hal mengampuni orang lain, dari pihak kita hanya diperlukan kemauan. Nah, masihkah kita mengeraskan hati untuk tidak mengampuni orang lain? Saudara yang kekasih, Rasul Paulus menasihati dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah yang ada di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang kekasih, kesabaran niscaya akan kita miliki ketika kita mampu belajar mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Kesabaran niscaya akan kita miliki ketika kita belajar mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu.